Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Pada waktu lalu kita sudah belajar tentang kondisi geografis di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat apakah ada kaitan dari kondisi geografis terhadap jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia terdiri dari wilayah daratan dan juga wilayah perairan. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi dapat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman, dan setiap penduduk juga perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Lalu, apa saja yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Lalu bidang apa saja yang ada di Indonesia? Yang pertama ada agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris sebab penduduknya banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, dan kegiatan agraris bisa meliputi pertanian dan perkebunan. Yang pertama kita akan melihat pertanian. Sektor usaha pertanian dan perkebunan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain ada jagung, padi, ubi, kedelai, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Lalu bagaimana dalam bidang perkebunan? Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman yang keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musiman dan tahunan. Misalnya kelapa sawit, kopi, teh, karet, cendana, dan lain sebagainya. Lalu sektor yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan bisa berupa telur, susu, kulit, dan bulu. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala kecil dan skala besar. Skala kecil dapat dilakukan oleh penduduk, sedangkan skala besar dilakukan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah dapat berupa memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak yang bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Itu dia sektor yang kedua. Nah, selanjutnya kegiatan ekonomi di Indonesia dapat berupa perikanan. Secara umum, perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, bendungan, empang, sawah, dan kolam. Sedangkan perairan payau dapat dilakukan di tambak pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan misalnya berupa ikan bandeng. Nah, sekarang kita akan lihat perikanan laut. Perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai dan laut. Selain ikan, laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Yang keempat adalah pertambangan. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada barang tambang mineral logam, misalnya tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua ada barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi,
batu bara, dan gas alam. Jika dieksploitasi secara terus-menerus, maka ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu, pemanfaatan barang tambang harus dilakukan dengan bijak. Lalu kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Hutan yang menjadi daerah resapan air juga sangat penting. Namun, di Indonesia hutannya semakin sempit. Menyempitnya hutan Indonesia menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Untuk meminimalisir bencana, kawasan hutan perlu dihijaukan kembali. Hasil hutan Indonesia antara lain berupa kayu jati, meranti, damar, dan rotan. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara dalam menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, tetapi dapat dilakukan antar negara. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara dilakukan secara ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Yang ketujuh adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Oke anak-anak, jadi demikianlah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Sampai bertemu di tatap muka melalui Zoom. Bye-bye.